Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Halimatus Sadia pada channel Siti Halimatus Sadia. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul You Can If You Think You Can, Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Ini bukunya seperti ini cover depannya dan ini cover belakangnya. Ya, jadi covernya itu berwarna biru muda dan juga ada biru tuanya gitu, jadi cerah gitu ya. Lalu penulisnya adalah Norman Vincent Peale. Dan kenapa gitu ya alasan saya memilih buku ini? Karena gitu ya, pertamanya itu saya merasa bahwa kehidupan saya ini selalu disertai dengan masalah gitu kan. Masalah itu selalu menumpuk hari demi hari gitu, sehingga saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berarti apa-apa gitu ya. Lalu saya mendapatkan sebuah tugas untuk membaca buku yang bergenre populer ilmiah juga pengembangan diri. Dan saya akhirnya pergi ke toko buku, saya mendapati buku ini gitu. Lalu saya membeli buku ini karena buku ini itu di depannya ada tulisannya, penulis buku terlaris berpikir positif gitu. Jadi otomatis saya ambil ini dan saya membaca buku ini gitu. Ternyata benar juga gitu ya apa yang dikatakan oleh Norman di dalam bukunya, bahwa apabila kita berpikir positif maka segalanya itu akan mudah dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Itu adalah alasan kenapa saya memilih buku ini gitu ya. Jadi ya, ketika saya membaca buku ini saya itu benar-benar termotivasi gitu, dan semuanya berubah gitu menjadi hari-hari saya itu menjadi riang gitu dan bergembira gitu. Untuk selanjutnya saya akan membacakan identitas buku. Bukunya itu yang berjudul tadi yang sudah disebutkan, You Can If You Think You Can, Anda pasti bisa bila Anda berpikir bisa. Tebal halamannya itu 464 halaman. Editornya Dr. Laidon Saputra, layoutnya Natalia Harini, dan diterbitkan oleh Karisma Publishing Group. Dan buku ini juga sudah dilindungi oleh undang-undang, jadi termasuk buku hak cipta seperti itu. Dan di sini ada 14 bab ya. Lalu penulisnya Norman Vincent Peale. Beliau dilahirkan di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei tahun 1898. Nah, agama beliau adalah Kristen ya teman-teman. Lalu panggilan beliau itu biasa dipanggil dengan sebutan Peale gitu ya. Namun saya lebih suka memanggilnya dengan sebutan Norman gitu ya. Lalu pekerjaan beliau itu bekerja sebagai pendeta atau pengkhotbah atau juga disebut dengan penceramah gitu. Sekaligus beliau adalah seorang penulis gitu ya. Dan buku-bukunya itu salah satunya yang saya baca ini adalah buku beliau, dan buku lainnya itu diantaranya ada The Art of Living, terus ada The Power of Positive Thinking gitu ya. Dan semua buku-bukunya beliau itu mengenai gaya hidup yang positif gitu. Norman juga menulis ini itu bukan sekedar dari kisah beliau saja, bukan dari kisah perjalanannya gitu. Tetapi beliau menulis buku ini berdasarkan hasil penelitian beliau. Beliau bertemu dengan orang-orang yang hebat. Beliau membandingkan gitu ya, membuat sebuah penelitian, dan juga beliau juga mengambil dari beberapa referensi buku-buku yang beliau baca gitu. Lalu beliau menyatukannya dan beliau teliti, dan akhirnya gitu ya beliau mendapatkan sebuah gagasan, dan gagasan-gagasan itulah ditulis di dalam bukunya ini gitu. Dari ke-14 bab dalam buku ini saya mendapatkan 4 fokus buku gitu ya. Nah, fokus buku yang pertama itu ada masalah bagian dari kehidupan manusia. Lalu yang kedua, jiwa pikiran dan hasil positif melalui berpikir positif. Lalu fokus buku yang ketiga, berpikir sehat, memupuk perasaan yang sehat.
Dan fokus buku yang terakhir adalah Manusia Makhluk Tuhan, Pemikir yang Hebat. Baik, fokus buku yang pertama adalah masalah bagian dari kehidupan manusia. Jadi di dalam bukunya gitu ya, Norman banyak sekali memberikan sebuah kisah-kisah gitu dari hasil penelitian beliau. Itu tuh kisahnya itu sangat mengena gitu ya kepada saya gitu, dan saya merasa bahwa itu benar-benar terjadi gitu, terjadi pada diri saya. Jadi namanya masalah itu selalu akan ada gitu selagi kita masih hidup. Jadi masalah itu akan datang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap detik pun akan datang gitu. Dan datangnya itu tanpa diundang, tanpa permisi gitu kepada kita, tiba-tiba datang aja gitu kan. Jadi kita tidak memiliki perencanaan atau penanggulangan untuk masalah tersebut gitu. Sehingga terkadang orang-orang ketika datang masalah itu langsung cemas gitu kan, shock gitu. Loh kok gitu kan, tiba-tiba masalah ini apa gitu kan, sulit gitu kan. Nah, seharusnya gitu kan Norman mengatakan ketika masalah datang gitu kan, jangan panik gitu. Tenang gitu kan, kitanya relax gitu. Kenapa? Karena apabila kita secara emosional gitu ya, kita cemas gitu kan, gelisah, panik dan lain sebagainya, itu akan membuat pikiran kita itu tidak terkontrol gitu kan, tidak terkontrol dengan baik, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi santailah dulu gitu, santailah dulu dan pelajari gitu masalahnya. Oh iya, masalahnya ini gitu, kira-kira apa ya gitu kan yang terbaik untuk mengatasi ini gitu kan, apa yang seharusnya saya lakukan gitu kan, bagaimana cara melakukannya gitu kan. Dan terkadang gitu ya kita merasa bahwa aduh saya ingin gitu ya, hidup saya tidak ingin ada masalah gitu kan. Nah di dalam buku itu juga ada gitu ya, dicari kehidupan tanpa masalah gitu. Dan ada gitu ya, ada gitu tempatnya, yaitu adalah kuburan gitu. Kenapa kok kuburan gitu ya? Karena di sana itu banyak sekali gitu ya orang-orang, bukan hanya puluhan gitu ya, bahkan udah ribuan di sana itu. Mereka itu hidup dengan tenang, tapi hidupnya itu dalam alam yang berbeda gitu, tidak seperti kita, yaitu kuburan gitu kan. Jadi hanya sebuah kematianlah yang dapat memisahkan masalah, itulah sebenarnya gitu. Itu yang Norman katakan gitu ya di dalam bukunya. Jadi yang namanya kita hidup, kok nggak mau gitu ada masalah, nggak gitu ya. Tapi yang namanya hidup pasti akan ada masalah, tapi tenanglah gitu ya. Ketika masalah itu kita jangan takut, nggak ada penyelesaiannya, pasti akan ada penyelesaiannya, pasti akan ada solusinya gitu kan. Di agama Islam sendiri mengatakan gitu ya, sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan, seperti itu. Fokus buku yang kedua yaitu Jiwa Pikiran dan Hasil Positif melalui Berpikir Positif. Jadi Norman itu menjelaskan di dalam bukunya ada dua cara berpikir, ada berpikir negatif dan berpikir positif. Nah, kalau misalnya berpikir negatif, kita terkadang gitu ya, kalau misalnya ada masalah gitu kan, aduh saya mah takut ini gitu kan, saya takut itu, dan teruslah ketakutan itu akan menghantui kita jika kita tidak menyelesaikannya gitu. Lantas bagaimana cara kita menyelesaikan ketakutan kita? Yaitu segera ambil tindakan, maka ketakutan itu akan segera berlalu, seperti itu. Dan kebanyakannya itu orang-orang yang berpikir negatif itu cenderung akan gagal gitu ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, mereka cenderung akan menuai kesuksesan gitu. Dan mereka tidak akan merasakan yang namanya gagal gitu. Bahkan orang-orang yang berpikir positif itu, ketika dia gagal, dia tidak akan menyerah gitu. Dia akan terus mencoba dan mencoba. Dan akhirnya dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang kuat, dan orang yang tangguh. Fokus buku yang ketiga yaitu Berpikir Sehat Memupuk Perasaan yang Sehat. Nah, jadi di dalam buku ini kesehatan itu ada kesehatan jasmani dan kesehatan rohani gitu. Kesehatan jasmani itu badan kita, tubuh kita sedang tidak mengalami sakit, baik itu sakit yang menular ataupun sakit yang tidak menular. Dan kesehatan rohani berarti pikiran kita itu secara emosional itu
sehat gitu, atau sedang tidak memikirkan hal-hal yang bersifat buruk yang dapat merusak segalanya. Norman banyak sekali gitu ya menjelaskan dan memberikan kisah-kisah inspiratif orang-orang yang kata dokter gitu bahwa Bu, Pak, penyakit ini tidak bisa disembuhkan gitu. Penyakit ini tidak lagi ada obatnya gitu. Namun orang-orang itu selalu berpikir optimis gitu, dan dia berpikir sehat. Walaupun sebenarnya gitu ya bahwa dirinya itu sakit gitu, tetapi dia tidak merasakan sakit karena dia selalu berpikir saya sehat. Maka secara naluri gitu ya, karena kita berpikir sehat, jadi istilahnya segalanya itu akan berjalan dengan baik sesuai apa yang dia inginkan, sesuai apa yang dia imajinasikan. Sehingga ketika dia berobat kembali ke dokter gitu kan, ternyata benar gitu bahwa penyakit yang divonis tidak dapat disembuhkan oleh dokter ternyata dapat disembuhkan. Itu sangat luar biasa karena orang itu berpikir sehat. Ada sebuah kutipan di dalam buku beliau gitu ya, berilah setiap hari diri Anda sampo mental gitu. Nah, yang dimaksud sampo mental di sini adalah pikiran kita itu isi dengan hal-hal yang positif, maka segalanya itu akan berjalan dengan baik. Fokus buku yang keempat yaitu Manusia Makhluk Tuhan Pemikir yang Hebat. Nah, Norman itu banyak sekali gitu ya menjelaskan di dalam bukunya bahwasannya manusia itu memiliki sumber daya yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Namun sesempurnanya manusia, tetap yang lebih sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sumber daya yang kita butuhkan itu semua ada di dalam pikiran kita. Tergantung kita cara mengolahnya seperti itu, dan tergantung juga cara kita memanfaatkan pikiran kita dengan baik. Pemikir itu ada dua macam, ada pemikir seandainya dan ada pemikir bagaimana. Maksudnya seperti apa? Jadi Norman itu menjelaskan bahwa pemikir seandainya itu adalah orang-orang yang selalu mengingat masa lalunya dan berpikir selalu berputar dan berputar. Dia selalu mengatakan pada dirinya, seandainya saja saya tidak melakukan itu. Seandainya saja, dan terus dia akan melakukan seandainya saja. Sehingga cenderung akan gagal seperti itu. Tetapi berbeda dengan pemikir yang bagaimana. Karena pemikir yang bagaimana dia akan berpikir, bagaimana saya menyelesaikan masalah? Bagaimana saya menjadi orang yang sukses? Bagaimana saya untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat seseorang itu bahagia seperti itu? Dia akan terus berpikir secara positif. Karena pemikir yang bagaimana itu adalah pemikir yang hebat. Itulah review buku kali ini. Saya tidak mungkin menjelaskan gitu ya, mereview satu buku ini karena tidak cukup. Dan pasti teman-teman masih penasaran kan isi bukunya itu seperti apa. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yuk baca buku ini gitu. Dan saya yakin gitu ya, ketika teman-teman membaca buku ini, teman-teman akan menyadari bahwa ternyata selama ini saya berjalan secara keliru gitu ya, kurang tepat gitu, karena berpikir secara kurang tepat gitu ya. Jadi berpikir yang benar itu adalah berpikir positif seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.